Oke, kita akan membahas tentang enol sel dan otasi sel, reaksi yang berlangsung secara spontan. Reaksi yang berlangsung secara spontan dapat kita perhatikan dari harga enol selnya. Nah, sebelumnya sudah disampaikan tentang bagaimana menghitung enol sel, yaitu enol reduksi dengan oksidasi, kemudian atau enol sel itu katoda dan anoda. Perlu diingat bahwa di katoda itu terjadi reaksi reduksi. Di anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa dia terjadi reaksi oksidasi dan reduksi jika yang diketahui adalah harga enol selnya seperti ini ya. Ini yang diketahui. Nah, kita bandingkan menurut deret Volta, semakin ke kanan harga dari reaksi enol selnya itu, maka dia cenderung mengalami reaksi reduksi. Sedangkan semakin ke kiri harga dari enol selnya itu dia cenderung mengalami reaksi oksidasi. Nah, kita bandingkan kedua reaksi ini, mana yang mengalami reaksi oksidasi, mana yang mengalami reaksi reduksi, mana yang lebih besar enol selnya. Nah, di antara kedua reaksi ini, enol sel yang paling besar yang ini, enolnya yang paling besar, maka dia cenderung mengalami reaksi reduksi. Ini reaksi oksidasi. Nah, jika digandingkan keduanya ini, nah, bagaimana kita menuliskan reaksi notasi selnya, kemudian kita menentukan enol selnya? Oh, kita bisa dulu menentukan enol selnya menggunakan persamaan ininya ya. Jadi enol sel dari Zn menjadi Ni itu adalah enol sel dari si reduksi itu yang Ni dikurangi dengan enol sel dari Zn ya. Jadi yang oksidasi dan reduksi, yang reduksi nilainya sebesar 0,28 volt dikurangi, kita buat dalam tanda kurung, tetap min 0,76 volt. Jadi harganya, ini min dengan min ya, 0,28 volt, min dan min itu plus 0,76 volt. Nah, ini sama artinya dengan 0,76 dikurang dengan 0,28. Jadi hasilnya adalah 0 positif ya, 0,36 volt ya. Nah, karena hasil enol selnya positif, maka ini reaksi berlangsung spontan. Langsung spontan. Oke. Nah, sekarang kita menentukan notasi selnya. Notasi sel itu adalah reduksi oksidasi ya. Ini ya, oksidasi katoda. Bentar, kita cek lagi dulu. Notasi sel itu adalah ini anoda. Kita buat jembatan garam katoda. Nah, kalau anoda dia mengalami reaksi oksidasi, kalau dia katoda reduksi. Nah, yang mengalami reaksi oksidasi yang Zn, berarti otomatis reaksinya kita balik dong. Ini reaksinya menjadi Zn2 plus 2 elektron. Nah, nanti di katoda
dan anoda berbeda. Di anoda dia jadinya notasinya seperti Zn, kita tarik tangga garis Zn 2 plus, kita tulis jembatan garam, katodenya tetap ya, jadi yang ditulis yang ininya. Nah, berarti Ni2 plus jadi Ni, itu dia notasi selnya ya. Jadi kalau misalnya diketahui soal seperti ini, kita bisa identifikasi mana yang mengalami reaksi oksidasi, mana reaksi reduksi. Dari mana? Berdasarkan harga NO selnya ini. Kalau dia NO selnya lebih besar, berarti dia cenderung mengalami reaksi reduksi. Kalau NO selnya lebih kecil, maka dia cenderung mengalami reaksi oksidasi. Nah, itu saja ya. Kemudian dapat kita lanjutkan contoh yang lain misalkan. Nah, ini ada contoh soal ya. Ini ada beberapa contoh, kita anggap ini B, ini C ya. Jadi sudah A ya kita lanjutkan. Ini di B ada reaksi reduksi, semuanya yang diketahui adalah harga data reduksinya. Nah, yang dari reaksi ini mana yang bertindak sebagai katoda dan anoda, kita perlihatkan, atau yang mengalami reaksi oksidasi dan reduksi, kita dapat perkirakan berdasarkan harga enolnya ini. Nah, harga enolnya ini ya, kita bisa perkirakan berdasarkan harga enolnya. Nah, diperhatikan untuk Cu, ini harga enolnya 0,34 pol, ini harganya positif. Kalau untuk aluminium minus 1,66 pol. Nah, ini yang cenderung lebih besar, maka dia mengalami reaksi reduksi. Jadi dia bertindak sebagai katoda. Yang ini cenderung mengalami reaksi oksidasi. Ini anoda. Nah, ini bisa dicari enol selnya ini, apakah dia berlangsung spontan atau tidak. Ini coba kita buat ya, enol selnya. Berarti yang enol sel reduksi dikurang enol sel oksidasi. Nah, bisa kita masukkan persamaannya. Yang reduksi yang ini ya, 0,34 pol dikurang min 1,66 pol. Nah, karena min dengan min ini hasilnya plus, kita langsung tulis hasilnya. Ini hasilnya sebesar 2 pol. Nah, ini positif, berarti dia reaksi berlangsung spontan. Nah, kita coba untuk yang ini ya, untuk yang C. Nah, mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Nah, kedua-duanya berharga positif. Yang paling besar punya Ag, berarti dia yang ini adalah mengalami reaksi reduksi, bertindak sebagai katoda. Di sini oksidasi. Kita bisa cari enol selnya. Enol sel sama dengan yang reduksi dikurang oksidasi, berarti 0,80 pol dikurang 0,34 pol. Jadi hasilnya sebesar 0,46 pol. Nah, ini harganya juga berharga positif, ini berlangsung secara spontan. Nah, sekarang kita buat notasi selnya ya, berdasarkan ini. Ini untuk yang C. Jadi buat kita yang B dulu. Anodanya yang ini, anodanya. Berarti reaksinya tinggal kita balik saja di Al garis Al3 plus. Dari ini ya datanya. Kemudian jembatan garam. Kemudian baru Cu. Ini tetap Cu2 plus menjadi Cu. Nah, itu dia.
Ini notasi selnya. Sekarang yang C. Yang anodanya itu punya Cu, berarti Cu garis Cu 2+, tinggal kita balik saja datanya dari sini semua. Jembatan garam, Ag-nya Ag plus menjadi Ag. Nah, ini lambang dari reduksi ya, ini lambang dari oksidasi. Artinya tanda panah ini, tanda garis petam ini menyatakan bahwa dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, ini katodanya, ini yang katoda, ini yang anoda. Oke, jadi seperti itu ya cara menentukan enosel dan notasi sel, mana yang mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, yang mana yang spontan? Nah, spontan itu berdasarkan harga enoselnya. Jika positif, maka dia berlangsung secara spontan. Kalau negatif, reaksi tidak bisa berlangsung. Artinya, logam yang satu dan lain tidak bisa mendesak. Oke, sekian penjelasannya.